Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat anak-anak ibu semua. Kembali bertemu lagi dengan Ibu Sudria Marnisa Putri dalam mata pelajaran kimia. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Adapun materi yang kita bahas dalam pertemuan sekali ini adalah perkembangan teori atom, struktur atom, komposisi atom dan ion, perkembangan dasar pengelompokan unsur, sistem periodik modern, dan sifat-sifat periodik unsur. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron terbagi dua, ada konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom, ada konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Nah, pengertian konfigurasi itu adalah penyebaran elektron pada kulit-kulit atom ataupun pada subkulit atom. Jadi elektron itu karena mengelilingi inti pada lintasan atau kulit tertentu. Kemudian dari konfigurasi itu kamu dapat menyatakan susunan elektron pada atom. Nah, untuk kulit bisa kamu lihat di tabel. Ingat nak, nomor kulit ada 7 mulai dari N sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan 7. Nama kulitnya K, L, M, N, O, P, dan Q. Jumlah elektron maksimumnya 2 sampai 98. Ini sebenarnya sudah Ibu ungkapkan ini sebenarnya sudah Ibu jelaskan di materi sebelumnya. Nah, untuk contohnya membuat konfigurasi adalah sebagai berikut. Lihat di tabel ya nak. Ada atom litium atau unsur litium. Nomor atomnya 3, berarti litium ini punya 3 elektron. Maka untuk membuat konfigurasinya, kamu harus mengisi pada kulit-kulit dari K, L, sampai Q. Jadi di K itu kan hanya terisi 2 maksimum. Ya, 2. Sementara tadi elektronnya kan 3. Berarti satunya lagi masuk ke kulit L. Kemudian magnesium ada 12 elektron karena nomor atomnya 12. Maka konfigurasinya untuk di kulit K hanya terisi 2. Di kulit L hanya 8. Sisanya ada 2 masuk ke kulit M. Untuk xenon yang nomor atomnya 54, artinya xenon itu mempunyai 54 elektron. Maka konfigurasinya kamu bisa lihat di kulit K hanya menampung 2, di kulit L hanya menampung 8, di M hanya menampung 18, sisanya ada 26. Seharusnya kan N ini terisi 32. Karena tidak mencapai jumlah elektron maksimum, maka pengisian kembali ke kulit sebelumnya. Kulit sebelumnya ada 18, cukup, berarti masukkan di sini 18. Kalau tidak cukup, masukkan ke 8, dan seterusnya. Nah, kita masukkan ke sini 18, sisanya adalah 8 masuk ke kulit O. Jadi di sini yang harus kamu ingat, jumlah elektron yang menempati kulit terluar disebut dengan elektron valensi, dan elektron valensi hanya boleh mengandung maksimal 8 elektron. Kamu bisa lihat di sini, tidak ada yang lebih dari 8. Ini namanya elektron valensi, adalah elektron yang terluar. Nanti kita jelaskan setelah ini. Catatan, ada prinsip dalam menuliskan konfigurasi elektron kulit ini. Ya, yang pertama, boleh kurang, tidak boleh lebih. Yang kedua, jika elektron tidak mencapai jumlah elektron maksimal atau maksimum, maka pengisian elektron kembali ke jumlah elektron sebelumnya. Contoh
20 kalsium. Kulit ada K, L, M, N dan seterusnya. Di kulit K kan maksimumnya 2 atau maksimalnya 2. Di L maksimumnya 8. 2 tambah 8 baru 10. Elektronnya ada 20 yang mau kita sebarkan. Ya, elektron yang mau kita sebarkan ada 20. Jadi sisa elektron tuh ada 10. Ya nak, ada 10. Di kulit M, kita ketahui bahwa di kulit M maksimalnya kan 18 tuh. Ternyata kan nggak sampai, sisanya cuma 10. Maka pengisian di kulit M ini kembali ke kulit sebelumnya, yaitu kulit L, yaitu 8. Nih, 8. Ya nak? Itu maksudnya tadi. Jika elektron tidak mencapai jumlah elektron maksimal atau maksimum, maka pengisian elektron kembali ke jumlah elektron sebelumnya. Berarti kok tadi elektron 18 kan nggak cukup nih. Tinggal 10. Maka dia nggak bisa diisi 10 di sini nak. Kembalilah dia ke 8, ke kulit sebelumnya. Nah, sisanya gimana? Sisanya masuklah ke kulit N, sisanya 2. Jadi kalau kamu jumlah 10 tambah 10, 20. Itu maksud dari prinsip dasar kerja yang kedua. Contoh kedua, 38 strontium, berarti elektron yang mau disebarkan adalah 38. Ingat kulit tetap K, L, M, N, O, P, dan Q tetap 7 kulit. Kulit pertama kita isi dengan 2 elektron, kulit K maksimumnya cuma 2, L maksimumnya 8, M maksimumnya 18. Masih cukup nak? Coba hitung. Ini adalah 28, sisa 10. Maka sisa 10 seharusnya kan di N ini isinya kan 32 nak ya. Tapi kan nggak cukup tuh. Kembali ke kulit sebelumnya 18. Cukup nggak? Nggak juga, karena sisanya cuma 10. Maka kembali ke 8. Gitu ya nak, maksudnya dari prinsip kedua itu. Sisanya tadi adalah 2. Jadi terisilah semua elektron ini sampai kulit O. P dan Q tidak terisi. Jadi kalau ditanya 38 strontium ini, ada 5 kulit yang terisi elektron. Yang ketiga contohnya adalah 50 stannum atau Sn. Maka kita buat konfigurasinya. Di kulit K maksimum 2, di kulit L maksimum 8, di kulit M maksimum 18. Masih cukup. Ini dapat 28. Masih sisa berapa lagi setelah 28? 22. Masih bisa, sebenarnya di N ini kan 32 nih nak. Cuman kan tidak mencukupi. Sisanya kan tadi cuma 22, nggak sampai 32. Maka pengisian kembali ke 18. Ya nak, kembali ke 18 berarti sudah berapa nih nak? 36, 46 ya. Sisanya ada 4, maka ada tersisanya kembali ke kulit O. Gitu ya nak, terisi ke kulit O. Masuk kita ke B, yaitu konfigurasi elektron berdasarkan orbital atau subkulit. Ada beberapa aturan dalam membuat konfigurasi subkulit ini. Ya. Yang pertama ada namanya aturan Aufbau, ada larangan Pauli, dan satu lagi adalah aturan Hahn. Masuk kita ke aturan Aufbau. Aufbau mengatur bahwa elektron mempunyai kecenderungan untuk menempati subkulit dengan tingkat energi lebih rendah terlebih dahulu, baru kemudian ke tingkat energi yang lebih tinggi. Kalau bisa lihat di sini, ada tingkat energi dari 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, sampai dengan 7S dan 7P. Jadi kalau kamu mengisi elektron pada subkulit SPDF ini, maka terlebih dahulu kamu isi di 1S. Kalau masih ada lebih elektronnya, masuk ke 2S. Kalau ada lebih lagi, masuk ke 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, dan 7P. Kemudian masuk kita ke larangan Pauli.
Larangan Pauli menyatakan bahwa di dalam satu atom tidak boleh terdapat 2 elektron dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Contoh di kulit L yang memiliki 2 elektron, maka elektron pertama dengan elektron kedua tidak akan memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Misalkan N-nya sama-sama 2, L-nya sama-sama 0, M-nya sama-sama 0, tapi S-nya harus berbeda. Atau bilangan kuantum spin-nya pasti berbeda. Satu positif setengah dan satu lagi elektronnya min setengah. Agar terjadi tarik-menarik antar kedua elektron. Masuk kita ke berikutnya, yang ketiga adalah aturan Hahn. Aturan Hahn menyatakan bahwa pada orbital yang memiliki tingkat energi yang sama, pengisian elektron dalam orbital dilakukan dengan spin sejajar terlebih dahulu atau setengah penuh, baru nanti kemudian diikuti dengan pasangannya. Contoh, untuk oksigen yang memiliki elektron sama dengan 8, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p4, maka jika digambarkan diagram orbitalnya, untuk 1s yang terdiri dari 2 elektron, ya, isikan dulu 1 elektron setengah penuhnya, baru pasangannya 1 penuh, kemudian masuk ke 2s, isi lagi dulu 1 elektronnya yang setengah penuh, kemudian dilanjutkan dengan 1 elektron lagi yang menjadi 1 penuh. Kemudian masuk ke subkulit 2p yang memiliki 3 buah orbital atau 3 buah kamar, ada 4 elektron di dalamnya. Maka kamu isikan dulu tiap kamarnya 1 elektron, baru kemudian kamu masukkan pasangannya 1 elektron lagi. Kemudian kita masuk ke contoh penulisan konfigurasi elektron. Ada beberapa yang harus kamu pahami dalam penulisan konfigurasi elektron ini. Yang pertama, cara penyingkatan konfigurasi elektron menggunakan konfigurasi elektron gas mulia. Jadi, kamu harus hafal dulu, gas mulia terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Masing-masing nomor atomnya 2, 10, 18, 36, 54, dan 86. Jadi, konfigurasi gas mulia ini digunakan untuk menyingkatkan penulisan dalam konfigurasi elektron subkulit. Contoh, untuk unsur natrium yang memiliki 11 elektron, maka kalau kita buat konfigurasi panjangnya 1s2, 2s2, 2p6, kemudian 3s1. Yang paling mendekati untuk membuat penyingkatan penulisannya adalah si neon. Neon ini neon 10. Ya, neon 10. Maka tadi kan elektronnya ada 11 nih. Maka masih kurang 1 lagi. Baru dilanjutkanlah dengan 3s. Maka penulisan untuk 11 natrium adalah 10 neon 3s1. Untuk nitrogen, begitu juga. Nitrogen kan punya 7 elektron nih. Ya, untuk menyingkatkannya digunakanlah helium 1s2, kemudian masih bersisa lagi sebanyak 5. Dilanjutkanlah dengan 2s2 dan 2p3. Jadi kalau kita jumlahkan sebenarnya keseluruhannya menjadi 7. 2 di sini tambah 2 tambah 3 jadi 7. Masuk kita ke yang C, yaitu sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur ini berisi unsur-unsur lengkap dengan nomor atom, nomor massa, serta massa masing-masing unsurnya. Perkembangan sistem periodik ini pertama sekali disusun berdasarkan sifat logam dan non-logam. Ternyata banyak kelemahan, kemudian dilanjutkan dengan Thread-Brenner. Kemudian dilanjutkan lagi dengan teori Octave Newlands. Kemudian dilanjutkan lagi dengan sistem periodik Mendeleev. Dan ternyata belum sempurna juga, maka disempurnakan dengan sistem periodik modern. Jadi sistem periodik kita yang kita gunakan sampai saat ini adalah sistem periodik modern. Sifat logam dan logam dikemukakan oleh seorang ahli namanya adalah Lavoisier. Dia kelompokkan unsur-unsur berdasarkan sifat logam dan non-logamnya. Sifat logam terdiri dari besi, emas, sedangkan non-logam berisi karbon. Nah, ternyata unsur hanya sedikit yang bisa dikelompokkan berdasarkan perkembangan logam dan non-logam ini. Maka seorang ahli lagi yang bernama De Brenner, nah teorinya dikenal dengan Thread-Brenner,
Si De Brenner ini mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan massa atom relatifnya. Unsur-unsur dapat dikelompokkan ke dalam kelompok 3 unsur, di mana massa unsur yang di tengah merupakan rata-rata dari massa unsur yang di tepi atau di atas dan di bawahnya, gitu ya. Contoh, kalsium dan strontium juga barium. Kalsium massa atom relatifnya adalah 40. Barium adalah 137. Jika dijumlahkan antara 40 tambah 137 dibagi 2 dengan rata-ratanya 88,5, unsur yang tepat mengisi di kolom kedua itu adalah si strontium. Nah, ternyata di sini De Brenner hanya bisa mengelompokkan beberapa unsur saja dan memiliki nomor massa yang rendah. Nah, kemudian seorang ahli lagi bernama Newlands menemukan teori yang disebutnya dengan teori oktav Newlands. Newlands ini mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom, maka sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur ke-8, karena arti oktav itu adalah 8. Bisa lihat di contoh. Antara hidrogen dengan fluor yang berbeda 8 massanya, maka mereka dikelompokkan sebagai satu kelompok. 8 dengan 15, begitu juga fluor dengan klor, berbeda 8 nomor massanya, maka dia dikelompokkan juga sebagai satu kelompok. Nah, oktav Newlands hanya bisa mengelompokkan sedikit saja dari unsur-unsur yang ada, maka teori ini akan memiliki kelemahan. Akan dilanjutkanlah oleh seorang ahli lagi yang bernama Mendeleev. Kemudian dilanjutkan lagi oleh si Mendeleev. Mendeleev menyusun unsur-unsur dengan 12 baris mendatar sebagai periode berdasarkan kenaikan massa atom dan 8 kolom tegak sebagai golongan berdasarkan kemiripan sifat. Nah, Mendeleev menyiapkan tempat kosong dengan keyakinan banyak unsur yang belum ditemukan. Nah, inilah merupakan suatu kelemahan dari si Mendeleev. Nah, ini sistem periodik Mendeleev. Bisa kamu lihat dalam tabel, ternyata banyak sekali golongan yang masih kosong, yang belum terisi unsur. Nah, ini kelemahan dari sistem periodik Mendeleev. Kemudian, dilanjutkanlah oleh seorang ahli yaitu Moseley. Dialah yang menyempurnakan klasifikasi unsur dari Mendeleev. Sistem periodik unsurnya terkenal dengan sistem periodik unsur modern. Moseley menyusun unsur-unsur dalam satu periode berdasarkan kenaikan nomor atomnya dan dalam satu golongan berdasarkan kemiripan dalam sifat fisika dan kimia. Nah, tabel periodik modern bisa kamu lihat dalam tabel ini. Yaitu kestabilan subkulit D yang terisi penuh atau setengah penuh. Apa arti kestabilan di sini, Nak? Terdapat beberapa penyimpangan pengisian elektron berdasarkan prinsip Aufbau. Ya. Contohnya, jika konfigurasi pada subkulit D4 dan S2, maka konfigurasinya harus dirubah menjadi D5S1. Demikian juga jika konfigurasinya terakhir di subkulit D9S2, maka konfigurasinya harus dirubah menjadi D10S1. Hal ini terjadi karena D5 lebih stabil daripada D4.
Demikian juga D10 lebih stabil daripada D9. Contoh, pada 24 krom konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 10, 20, 3D4. Ya, penulisannya bisa kita singkat menjadi sampai sini 10, 18. Jadi ini sampai sini bisa kita singkat menjadi argon. Berarti argon itu ada 18. Baru masuk 4S2, 3D4. Ya, Nak? 4S2, 3D4. Jadi, Nak, kalau kita urutkan berdasarkan tingkat kulit, inilah konfigurasi elektron dari 24 krom. Tapi kalau kita tulis berdasarkan nomor kulit, berarti kan dia seperti ini. Argon 3D4, 4S2. Nah, posisinya kan sama seperti ini, Nak. D4S2. Maka konfigurasi ini harus diganti menjadi argon ya 3D54S1. Bisa dipahami, Nak, ya? Dia harus dirubah secara otomatis. Elektron yang ada di S2 ini akan pindah ke D5 supaya mencapai kestabilan, karena D5 ini lebih stabil daripada D4. Ibu tuliskan lagi satu contoh lagi. 29 tembaga atau suprom. Konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D9. Ini kan berdasarkan tingkat energi. Sekarang kita tuliskan berdasarkan nomor kulit. Jadi urutkan dulu nomor 1 dulu, baru nomor 2, baru nomor 3 semuanya. Berarti kan 3D dulu, baru 4S2. Nah, ini bisa kita singkat menjadi argon. Kan argon tadi, Nak, penyingkatannya kan 18 nomor elektronnya ya, Nak. Baru masuk ke 3D9, 4S2. Nah, ini harus kamu rubah konfigurasinya menjadi argon 3D10, 4S1. Jadi terjadilah di sini lebih stabil D10 ini daripada 3D9. Jika dalam soal kamu punya option, apakah optionnya ini dengan ini, maka kau harus pilih yang ini. Gitu ya. Kalau ada option yang ini dengan ini, kau harus pilih yang ini. Kalau ini salah ya, Nak.